Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan membahas konsep dasar dari deep learning. Kita sudah mempelajari tentang dasar untuk perseptron dan multilayer perseptron. Ya, kemudian kita akan mempelajari tentang neural network convolutional neural network, dan nanti untuk berikutnya kita akan pelajari apa yang disebut dengan recurrent neural network. Oleh karena itu akan lebih bagus kalau kita membahas terlebih dahulu dasarnya, terutama mengapa perlu deep, ya, mengapa perlu ada beberapa lapisan, ada beberapa layer, hidden layer, perlu beberapa hidden layer. Ya, sebagai kerangka bahasan untuk di slide ini, yang pertama adalah pengantar, kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan operasi boolean, ya, sebagai salah satu contoh yang cukup sederhana, ya, yang cukup sederhana untuk MLP, multilayer perceptron, yang deep. Yang deep artinya yang ada beberapa hidden layernya. Jadi mengapa perlu deep? Mengapa MLP, multilayer perceptron, untuk operasi universal ini perlu deep? Ya, kalau tidak deep, bagaimana? Kemudian demikian juga sama seperti yang nomor 2, ini adalah untuk klasifikasi mengapa perlu deep. Kemudian yang ketiga, ini dari sudut pandang yang lain, di mana kita tahu bahwa deep learning itu adalah pembelajaran representasi atau pembelajaran fitur. Ya, jadi bagaimana menghasilkan himpunan fitur atau vektor fitur secara otomatis, jadi proses pembelajaran. Nah, ini deep learning itu adalah seperti itu, dan kita lihat dengan deep bagaimana pembelajaran representasi atau pembelajaran fitur akan kita lihat. Di sini akan kita lihat bagaimana sehingga kita perlu deep. Kemudian yang terakhir adalah ringkasan. Ya, kemudian pertama pengantar. Ya, untuk kedalaman sebuah jaringan. Ya, dalam sebuah jaringan berarah atas elemen-elemen komputasi, jadi seperti MLP gitu, adalah ada elemen-elemen komputasinya, ada komputasi aljabar linier, ya, ada dot product matrix karena bobot dengan neuronnya dikalikan, misalkan gitu. Kemudian ada fungsi aktivasi, jadi ada komputasi-komputasi, ada penghitungan-penghitungan. Ini dimulai dari input, ya, input source node, jadi node-node sebagai source inputnya, kemudian berakhir sampai dengan output, di mana outputnya sebagai akhir dari node akhir sinknya. Ya, di mana yang dimaksud dengan source node adalah hanya ada relasi yang keluar. Relasi itu yang garis-garis ini, ya, garis-garis relasi yang di sini adalah berarah. Kemudian sink node yang output ini hanya yang masuk saja. Jadi di sini ini contohnya, misalkan ini adalah yang source, ini adalah yang sink, yang ini adalah yang source atau inputnya. Kemudian ini adalah yang ini adalah yang output sinknya. Kemudian apa yang disebut dengan depth atau kedalaman itu adalah jalur yang terpanjang dari source node ke sink node. Dari sini ke sini yang terpanjang. Jadi bukan ke sini, yang terpanjang itu adalah ke sini. Jadi ada dua, misalkan gitu. Ini dari sini ke sini itu yang terpanjang. Dari sini ada 3. Ya, jadi di sini kedalamannya ada 2. Di sini ada kedalamannya ada 3. Itu adalah tentang kedalaman. Kemudian di multilayer perceptron atau di feed forward, jadi di sini karena berarah, feed forward di sini waktu proses ini, ya, proses penghitungan komputasinya forward dari input ke output, ya. Di sini source node
ini adalah pada input, ini adalah source loop-nya, kemudian sink dari sini. Kemudian di tengah kita punya layer-layer yang tersembunyi, ya, layer-layer yang tersembunyi. Nah, kemudian kita lihat ya ada jaringan, ya, neural network itu arsitekturnya ada banyak, ya, ada macam-macam arsitekturnya, termasuk salah satu yang kita akan pelajari yaitu convolutional neural network dan recurrent neural network. Nah, kita lihat juga ada arsitektur dan teknik. Teknik itu maksudnya misalkan ada shortcut seperti ini. Ada shortcut. Yang satu teknik yang sangat populer dan memang efektif. Suatu teknik yang sederhana tetapi efektif sehingga populer. Jadi ada shortcut semacam ini. Nah, kita lihat yang seperti contoh tadi, misalkan ini adalah input ke output, artinya di sini kedalaman itu adalah yang terpanjang di sini, bukan yang dengan shortcut. Ya, ini contohnya, contoh yang sederhana. Nah, kemudian mengapa perlu deep? Ya, mengapa perlu deep? Karena atau sebelumnya sebuah jaringan dikatakan deep jika kedalamannya itu lebih dari 2. Ini menurut yang di CMU tadi ya, mungkin kalau yang lain ada juga yang tapi tidak jauh-jauh dari ini saya kira ya. Ya, kemudian mengapa perlu deep? Kita lihat secara kenyataan ya. Kita lihat dulu secara kenyataan bahwa ini adalah menggambarkan graf ini menggambarkan ini adalah error. Jadi semakin kecil errornya itu semakin bagus. Ini adalah tahun-tahunnya. Di sini adalah challenge ya, ada challenge untuk image ya. Ini ImageNet itu adalah database image ya. Dari kalau kalian tahu WordNet, ya, WordNet itu kemudian WordNet itu dibuat image-image di dalam pohon WordNet, klasifikasi entitas pohon entitas. Nah, kemudian masing-masing di pohon entitas itu daun-daunnya itu dicari image-nya, kemudian ini bisa sangat besar karena memang taksonominya sangat besar untuk di ImageNet dan WordNet itu. Kemudian dilakukan challenge untuk recognition atau klasifikasi ya. Ini kita lihat tahun 2010 dan 2011 itu bukan neural. Ini jadi dikatakan shallow di sini, bukan neural di sini. Nah, kemudian di sini mulai neural, yang neural itu deep. Di sini deep itu dilihat dari kedalaman, itu ada layer-layernya, ini layer-layernya. Layer-layernya kita lihat kecenderungannya bahwa yang mampu errornya kecil itu adalah yang semakin deep. Ya, bahkan ini sampai 152 layer. Jadi mengapa perlu deep? Ya, intinya adalah secara praktis, secara kenyataan di sini ini lebih akurat, lebih efektif ya, lebih efektif. Meskipun tentunya membutuhkan mesin yang semakin besar lagi. Nah, kemudian kita lihat ini juga dari penelitian menggunakan image ya. Kita lihat ini adalah akurasi, jadi semakin tinggi semakin baik. Kalau tadi error, kalau ini akurasi, semakin tinggi semakin baik. Nah, kemudian di sini adalah hidden layer-nya, jumlah hidden layer-nya. Kita lihat ternyata kecenderungannya menggunakan arsitektur yang sama atau yang mirip dengan divariasikan hidden layer-nya, kecenderungannya di sini semakin akurat ya. Ya. Tentunya kita tidak hanya mengandalkan jumlah layer, tapi seperti yang saya kira kita sudah pelajari, kita juga perlu untuk memaintain atau untuk menjaga akurasinya semakin baik itu dengan regularisasi. Jadi bukan hanya
itu bukan hanya hidden layer, tapi kecenderungannya dengan yang lain-lain, ya, ada hyperparameter dan misalkan regularisasi yang sama. Ini dengan hidden layer yang ditambah, ini kecenderungannya bertambah akurasinya. Ya, sehingga perlu kedalaman, perlu deep. Ya, jadi mengapa perlu deep? Kita misalkan mengapa perlu deep? Mengapa tidak wide saja? Mengapa tidak neuronnya saja di layer, di sebuah layer, kemudian tambah neuronnya jadi supaya lebar saja, tapi kedalamannya kita misalkan sedikit sekali, atau bahkan hidden layernya cuma satu aja misalkan. Ya, dalam pembahasan ini kita menggunakan 3 tinjauan. Yang pertama dan kedua itu menggunakan MLP, multi-layer perceptron. Yang pertama adalah untuk fungsi Boolean universal. Kemudian yang kedua ada classifier. Kita lihat bahwa memerlukan deep untuk 2 pekerjaan ini ya, supaya kalau wide itu nanti tidak bisa terhandle ya. Kemudian yang terakhir ini adalah kita lihat secara visualisasi layer-layer arsitektur deep untuk image. Yang pertama adalah untuk operasi Boolean. Ya, di sini ada catatan bahwa tujuan pembahasan ini adalah terutama untuk memberi pemahaman bahwa arsitektur yang deep itu perlu. Jadi hidden layer yang beberapa itu perlu. Dan di sini pembahasan ini tidak menekankan ke detailnya, tapi lebih menekankan supaya lebih memahami mengapa deep itu perlu. Ya, ini ada perseptron, di mana perseptron itu adalah sebuah gerbang Boolean ya, ada gerbang Boolean di mana di sini ada x, y, kemudian ini ada bobot-bobotnya. Ini x itu 01, 01. Kemudian ini bobot-bobotnya, kemudian yang di dalam ini, dalam lingkaran neuron ini adalah threshold-nya ya. Threshold artinya kalau lebih dari threshold ini maka keluar di sini fire, atau di sini aktif di sini. Ya, ini adalah gerbang Boolean seperti itu, di mana ini adalah sekali lagi ini adalah threshold-nya. Ya, kemudian kita lihat bahwa gerbang Boolean tadi yang hanya dua input, kemudian di sini ada inputnya banyak, bisa, dan kemudian kita menggunakan n di sini, kita menggunakan n di sini. Ya, di mana di sini ada sebanyak, ada yang satunya berbobot 1 ini untuk yang 1 sampai L, kemudian L plus 1 sebagiannya ini. Yang di sini ya. Jadi yang di sini ini adalah yang ini 1 sampai L, kemudian ini adalah yang di sini, yang ini adalah yang negasinya di sini. Negasinya. Kemudian ini adalah N, ini secara umum seperti ini. Kita lihat bahwa perseptron ini bisa sebagai gerbang Boolean untuk N. Yang N yang universal, artinya bisa banyak jumlahnya. Demikian juga untuk yang OR di sini, bisa untuk OR di sini ini adalah yang ada X1 dan ini adalah yang komplemennya. Ya, kemudian juga untuk gerbang tadi M ada OR, kemudian di sini adalah gerbang yang majority. Kalau mayoritas bagaimana? Kemudian kita bisa fire atau bisa mengaktifkan keluarannya bisa menjadi 1. Ya, jadi perseptron itu bisa juga sebagai gerbang Boolean untuk gerbang majority. Tetapi perseptron saja tidak cukup, 1 perseptron saja tidak cukup. Misalkan kita XOR ya, XOR seperti ini. Nah, untuk XOR kita perlu lebih dari 1. Misalkan contohnya seperti ini ya. Saya kira kita pernah bahas sebelumnya. Ya, ini adalah untuk XOR, di mana untuk XOR kita perlu lebih dari 1 gerbang ya, sehingga kita perlu hidden layer. Kita perlu hidden layer.
atau dengan arsitektur yang lebih sederhana seperti ini, sama seperti yang sebelumnya. Ya, ini kita lihat bahwa yang kompleks juga bisa. Jadi ini yang kompleks bahwa ada N, ada OR, ini, dan ini banyak inputnya. Ini ada 4 contohnya. Yang ini adalah operasi atau fungsi boolean yang seperti ini, kemudian bisa diimplementasikan menggunakan kumpulan perseptron-perseptron seperti ini. Nah, kemudian MLP itu adalah fungsi boolean yang universal seperti tadi, ada dari N, OR, majority, kemudian bisa digabung-gabung menjadi kompleks, sehingga kita bisa mendapatkan fungsi boolean yang universal. Kemudian kalau kita menggunakan fungsi boolean yang universal, artinya jumlahnya, inputnya bisa banyak, atau katakanlah berapapun jumlah inputnya, kemudian fungsinya sekompleks apapun, kemudian outputnya juga jumlahnya banyaknya seberapapun, artinya yang fungsi boolean yang universal, ini bisa MLP, tapi berapa jumlah layer yang diperlukan, jumlah layer yang diperlukan. Nah, kita lihat bahwa fungsi boolean itu adalah sebenarnya truth table, di mana truth table itu kombinasi dari input-input yang outputnya itu 1. Jadi maksudnya kalau ini ada inputnya X1, X2, X3, X4, X5, kalau ininya 1, ini 1. Jadi statementnya atau ini kondisi seperti ini kalau seperti ini 1. Kalau yang ini 1, 1, 1, ini 1. Jadi ini 1 semua ya. Kalau ini 1, 1, ini 1. Kalau ini 1, 1, 1. Jadi kita yang menentukan seperti ini, truth table seperti ini, kondisi-kondisi seperti apa yang menyebabkan outputnya itu 1. Ya. Ini adalah kemudian bisa dinyatakan dengan disjunctive normal form di NF seperti ini. Ya, jadi ini yang pertama ya, ini dinyatakan yang seperti ini ya, X1 0 tadi ya, X1, X2, X3 seterusnya dan seterusnya. Ini disjunctive. Disjunctive itu dengan ditambah. Ya, kita lihat bisa menggunakan atau diimplementasikan untuk multilayer perceptron. Ini adalah X1, X2, X3, X4. X1, X2, X3, X4 yang ini adalah inputnya, dan kita untuk yang ini, yang baris pertama ini adalah kita menggunakan perseptron ini. Kemudian untuk yang kedua kita menggunakan perseptron ini, dan seterusnya sampai kita mendapatkan ada isi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya, MLP dengan satu hidden layer ini, ini adalah sebuah fungsi, sebuah boolean universal function dengan satu hidden layer cukup ya. Jadi seperti ini. Ya, tadi untuk XOR kita perlu satu hidden layer seperti ini. Nah, kemudian kita juga sebenarnya bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi untuk XOR yang tadi yang sebelumnya seperti ini. Nah, kemudian ini 3, ini ada karena ini seperti ini dari 3, kemudian ini 3. Jadi ada 3 XOR, ini ada 3 ini apa? 3 tingkat lah katakan seperti itu. Kita membutuhkan 3, ini tadi 1 XOR 3 perseptron, kemudian kita punya 3 XOR, maka kita perlu 9 perseptron. Kemudian kalau seperti ini, yang lebih panjang lagi, ini ada 5 XOR, maka kita butuh 15 perseptron ya. Nah, ini secara umum XOR dari n variabel membutuhkan, kalau yang deep itu seperti ini, deep itu seperti ini membutuhkan 3 kali n-1 perseptron. Ini tadi membutuhkan 3 kali n-1 perseptron. Kemudian
kalau yang satu hidden layer yang tadi itu bisa juga dinyatakan dengan satu hidden layer, yang contohnya yang tadi di slide sebelumnya tadi, itu membutuhkan 2 pangkat n plus 1, ini plus 1 perseptron. Jadi di sini jumlahnya perseptron adalah berbanding ini linear, kemudian kalau di sini eksponensial. Artinya dari sisi jumlah perseptronnya, kalau kita deep untuk satu fungsi yang sama, ini membutuhkan perseptron lebih sedikit. Perseptron lebih sedikit itu artinya jumlah parameternya itu lebih sedikit, ya. Karena parameter itu kan yang relasi-relasi itu. Relasi, karena kan multi-layer perseptron itu kan fully connected, sehingga kita membutuhkan kalau perseptronnya lebih banyak, itu parameternya lebih banyak, ya. Jadi berbanding dengan jumlah perseptron atau neuronnya. Dan jumlah parameter itu sangat berpengaruh terhadap software dan hardware-nya, karena sangat berat kalau jumlah parameternya semakin banyak. Sehingga kesimpulannya di sini kita perlu deep, ya. Dengan deep neuronnya sedikit, parameternya sedikit. Kemudian yang kedua, untuk ini ya, untuk operasi klasifikasi, mengapa perlu deep? Ya sekali lagi juga ini penekanannya kepada pemahaman bahwa arsitektur yang deep itu perlu, ya, tidak ada pembahasan. Ya, MLP multi-layer perceptron itu sebagai sebuah classifier, ya, di mana inputnya kalau Boolean tadi itu ada 1 atau 0, kalau di sini adalah bisa bilangan real. Inputnya bilangan real, ya, seperti contohnya di sini pixel-pixel, di mana pixel itu adalah bilangan real yang misalkan untuk kalau grayscale misalkan dengan bilangan real yang menyatakan semakin kecil atau semakin besar dengan terang atau gelapnya pixel tersebut. Ya, MLP itu bisa menemukan atau mempunyai learning decision boundary yang kompleks seperti ini, ya. Saya kira di pembahasan tentang MLP seperti itu. Jadi misalkan contohnya ada 784 dimensi, karena di sini misalkan satu image ini 28 kali 28 pixel, sehingga total ada 784 pixel, di mana ini adalah pixel, di mana pixel itu adalah fitur atau dimensi. Ini ada dimensi 1, 2, 784 dimensi di sini. Di sini digambarkan ada 3 dimensi aja, tapi sebenarnya misalkan 784 dimensi di sini. Di mana di sini ada decision boundary, ya, decision boundary misalnya bentuknya seperti kacang seperti ini. Yang kalau di dalam boundary ini adalah 2, artinya ini dikenali, image ini dikenali sebagai 2. Di sini output sini, kalau di luar di sini ini bukan 2, jadi binary, klasifikasi binary seperti itu. Ya, jadi ini perseptron atas bilangan real, ya, untuk contohnya tadi, yang image tadi. Ini adalah bilangan real di sini, ya. Kemudian misalkan dengan contoh fungsi aktivasi yang sederhana saja, dengan aktivasi yang step function, artinya yang linear, kita masih linear, membahas yang sederhana yang linear seperti ini. Kalau 2 dimensi itu artinya garis, ya, decision line di sini, decision line yang linear. Nah, kalau 3 dimensi ini adalah menggunakan 3 dimensi, bukan line, tapi ini adalah space 2 dimensi, artinya seperti tangga, ya, tangga step. Ya. Nah, kemudian kita lihat misalnya kita ingin membentuk sebuah decision boundary yang kompleks seperti ini, ya, yang agak kompleks, yang dengan kita akan lihat apakah ada di dalam decision boundary ini atau di luar, ya. Jadi binary seperti itu. Kita lihat arsitektur MLP-nya seperti apa. Nah, kita bisa membentuk, ya, dengan kita lihat satu persatu. Kita lihat di sini, ya,
Ini adalah yang garis seperti ini. Ya, ini garis. Di satu lagi ini membuat ini decision line-nya di sini. Kemudian di sini ada decision line-nya di sini. Kemudian di sini ada decision line-nya di sini. Kemudian ini yang ini nambah lagi decision line-nya di sini. Ini kemudian kalau dan di N kan, artinya tadi kalau ke sini itu adalah yang ke sini yang yes. Kalau ini garis ini yang yes, ini adalah ini yang yes. Garis ini yang yes, garis ini yang yes dengan adanya neuron-neuron seperti ini, perseptron seperti ini, kemudian di N kan, maka yang yes adalah yang ini, yang 5 ini. Yang 5 ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau lebih kompleks lagi. Kalau tadi misalkan hanya seperti ini, kemudian ditambah lagi yang ini, ya bisa saja ini yang kumpulan di sini, ya kumpulan di sini, kumpulan di sini, ya hidden layer yang di sini, kumpulan neuron-neuron di sini, kemudian di N kan seperti ini. Nah, kumpulan-kumpulan neuron di sini, di N kan di sini untuk fitur X1 dan X2 di sini, kemudian di OR kan sehingga membentuk ini atau ini or ini ya. Ini or ini. Kalau N tadi dengan garis-garis tadi di dalam, kalau or bangun seperti ini atau bangun seperti ini. Ya, tadi bisa seperti itu atau bisa lebih kompleks lagi seperti ini, bisa lebih kompleks seperti ini yang lebih halus seperti ini bisa. Jadi bisa meskipun linear, meskipun decision boundary-nya linear, tapi bisa membentuk kompleks seperti kompleks apapun, tentunya dengan MLP yang semakin kompleks. Nah, di sini misalkan seperti ini, kita ingin menyusun decision boundary yang kompleks seperti ini, ya kita bisa bangun dari sininya dulu, ini dulu, dengan ini ada dari sini, ada dari sini menggunakan N, dari sini menggunakan N, dari sini menggunakan N, kemudian diorkan jadi gini, ya seperti ini. Ya, ini dengan, tapi kita bisa juga sebenarnya dengan satu hidden layer saja, tanpa ini. Kalau di sini ada hidden layernya, ada menggunakan ini ada layer, ini kemudian ada layer. Nah, kalau kita menggunakan satu hidden layer seperti ini, kemudian ini sebenarnya bisa juga ya. Ya, dengan satu hidden layer. Nah, kita dengan satu hidden layer seperti tadi, ini dipilih di sini yang keempat ini, dengan adanya 4 ini tadi dipotong di sini yang di dalam, ini di dalam, ini di dalam, dan ini di dalam. Ya. Kemudian kalau ini ditambah di sini, ini bisa lebih sudut-sudutnya lebih banyak. Ditambah lagi di sini, sudut-sudutnya lebih banyak lagi, dan ditambah terus bisa jadi bulat atau mendekati bulat. Kalau ini tambah yang banyak di sini. Jadi jumlah neuron yang sangat banyak di sini, jadi seperti bulat, mendekati bulat, di sini mendekati bulat ya. Kemudian kalau kita membuat ini seperti ini dengan satu hidden layer saja, ya ini seperti ini bulat, yang bulat itu dari sini, bulat di sini misalkan dari sini, bulat ini dari sini, dan seterusnya bulat kecil, jadi ini banyak di sini yang bentuk bulat, ya bulat sendiri ini ada banyak. Di dalam satu bulatan ini banyak, dan bulatannya juga banyak karena sekecil mungkin kalau bisa kan bulatan di sini. Nah, sehingga kita bisa membuat itu. Tetapi kita lihat bahwa dengan satu hidden layer ternyata network yang deep seperti ini, yang ini tidak satu hidden layer, ini ada 3 hidden layer, itu jumlah neuronnya jauh lebih sedikit ya. Kalau balik lagi yang tadi, ini jumlah neuronnya bisa banyak di sini, yang artinya jumlah parameternya juga lebih banyak ya. Jadi di sini deep, jumlah neuronnya lebih sedikit, artinya parameternya lebih sedikit, sehingga artinya kesimpulannya bahwa kita perlu deep. Kemudian yang ketiga dari 1, 2, 3 ini yang terakhir, ini adalah bahwa deep learning itu merupakan representasi dari merupakan learning ya, merupakan sebuah learning atau pembelajaran ciri, fitur atau representasi. Ya, kita lihat bahwa fitur itu mempunyai katakanlah hierarkis ya, jadi himpunan fitur mempunyai hierarkis. Satu layer itu adalah himpunan fitur atau vektor fitur itu yang kemudian hierarkis. Yang hierarkis itu kita lihat dari pembelajaran
itu dihasilkan hierarkis. Misalkan untuk contoh data image ya, untuk contoh data image kita lihat misalkan ada hidden layer ke-1, hidden layer ke-2, hidden layer ke-3. Kita bisa lihat misalkan untuk contoh data image wajah di sini, kita lihat data image wajah di sini. Ini ada yang low level untuk hidden layer pertama, kemudian yang levelnya lebih tinggi, artinya lebih abstraksinya lebih tinggi. Yang tadinya hanya ada garis-garis dan spot-spot yang gelap di sini, garis dan spot yang gelap, kita bisa seperti ada telinganya, ada matanya, hidungnya, kemudian yang hidden layer yang berikutnya lagi bisa nampak-nampak struktur wajah. Ya, jadi hidden layer semakin hiddennya, semakin yang ke-1, ke-2, ke-3 itu menjadi fitur levelnya semakin tinggi, artinya tinggal abstraksinya atau kelihatan bentuk struktur wajahnya semakin kelihatan. Karena ini wajah. Kemudian juga misalkan contoh yang lain, hidden layer yang kedua dan ketiga. Hidden layer yang kedua di sini yang atas, dan yang ketiga yang di baris yang bawah ini, contohnya untuk mobil, ya mobil yang tadinya tentunya ada kelihatan ada bannya atau yang lain-lain bagian dari mobil, ini udah kelihatan struktur mobil yang lebih utuh. Demikian juga untuk gajah, demikian juga untuk ini ada kursi. Demikian juga untuk contoh yang lain, yang di sini di layar akhir untuk flamingo seperti ini, contohnya udah kelihatan. Nah, ini ada ciri-ciri fitur-fitur yang ada menampakkan struktur flamingo, dan untuk meja biliar, untuk school bus, untuk ground beetle, ini ada kumbang, ya. Kemudian ada angsa, dan kemudian ada sepeda roda 3. Ini contoh yang lain. Ini ada macam-macam bentuknya. Ini ada pirate ship di sini, ada rocking chair, dan lain-lain di sini. Jadi di sini kita lihat bahwa dengan yang semakin deep, di sini contoh sampai 5 aja, kita semakin bagus ininya, representasi fiturnya. Ini 5, 6, dan 7 semakin kelihatan lagi. Ya, itu seperti itu. Nah, ini ada yang kalian bisa lihat, termasuk ada video YouTube, di mana di situ diperlihatkan eksperimen bagaimana memvisualkan deep, ya, memvisualkan deep. Ya, akan kelihatan dari situ. Yang tadi beberapa slide di atas juga diambil dari situ. Kemudian ringkasannya adalah kedalaman sebuah jaringan itu perlu untuk proses pembelajaran pada permasalahan yang real. Jadi kita perlu deep, ya, perlu deep. Kemudian untuk tadi kita perlihatkan dengan adanya operasi boolean dan operasi klasifikasi, yang dengan dibandingkan antara kalau deep dengan yang satu hidden layer saja, kelihatan bahwa jumlah parameter yang dihasilkan dengan deep bisa jauh lebih sedikit. Kemudian juga diperlihatkan juga ada level hierarki representasi untuk contoh kasus image, ya, supaya kelihatan jelas dengan image, ya. Kalau dengan seperti teks itu kurang begitu jelas. Dengan image tadi diperlihatkan yang layer yang semakin tinggi atau dalam bisa memperlihatkan representasi struktur yang abstraksinya levelnya semakin tinggi, semakin jelas, ya. Saya kira seperti itu untuk dasar dari deep learning, khususnya mengapa perlu